Shalom Bapak Ibu, kembali kita pada hari ini kita belajar bersama dalam kelas FLWJ kelas lanjutan. Dan kita masuk ke bagian terakhir di bab Allah tidak melampaui perjanjian. Mari sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Kau memberikan kami kesempatan untuk kami mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Berilah kami hikmat, inspirasi Roh Kudus untuk kami dapat mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu dalam kehidupan kami. Berikan kami inspirasi Roh Kudus, penuhilah kami dengan inspirasi Roh Kudus agar firman-Mu masuk dalam roh dan jiwa kami, bertumbuh dan berakar menjadi pondasi setiap dari kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita hari ini masih di bab Allah yang tidak melampaui perjanjian. Kemarin kita sama-sama mengenal bahwa Allah adalah yang tidak melampaui perjanjian dan Dia rindu orang-orang datang mendekat kepadanya, merindukannya, berdoa kepadanya, bersandar kepadanya secara sungguh-sungguh. Tetapi orang-orang yang seperti apa? Bukan hanya tok seperti itu, tetapi yang berpegang teguh pada dekret, ketetapan dan perjanjian Allah. Kalau hanya orang-orang yang hanya bersandar, rindu, tapi tidak memegang dekret, mereka tidak dapat mengalami kekayaan rohani. Maka Allah mencari mereka yang memegang teguh, bersandar pada dekret, ketetapan, dan masuk dalam rencana Allah. Bapak Ibu, ada satu cerita di Alkitab tentang Ribka. Dia adalah istri dari Yakub. Istri dari Ishak. Ribka ini sebelum dia mengandung, waktu dia mengandung, Allah itu sudah berfirman, sudah memiliki kehendak bahwa dua bangsa ada dalam kandunganmu, Ribka. Dan suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dan Ribka menjawab, biarlah itu terjadi demikian, itulah takdir Allah atau kehendak Allah. Maka ketika ayahnya, bapaknya ingin memberkati anak yang tua, Ribka membiarkan anak yang muda untuk diberkati. Ribka masuk dalam takdir Allah. Ribka bekerja sama, dia taat. Maka anaknya yang bungsu, yaitu Yakub, dialah yang menerima berkat daripada bapaknya, yaitu berkat daripada Allah. Bapak Ibu, dengan demikian, bila mana manusia mengenal kehendak Allah, maka dan bekerja sama masuk dalam takdir Allah, maka manusia menjadi umat-umat Allah. Ya, Allah Dia menyukai orang-orang, manusia yang masuk dalam takdir Allah, yang masuk dalam kehendaknya, yang masuk dalam rencananya. Kita lihat Allah adalah Allah yang betul-betul memegang dengan kokoh perjanjiannya. Kita lihat bagaimana bangsa Israel, ya, mereka adalah sebuah bangsa tanpa wilayah, tapi mereka tidak pernah berkekurangan. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang punya wilayah tetapi diserang, sementara Israel tanpa wilayah tetap terus menyerang. Bangsa Israel adalah umat Allah, umat perjanjian. Dan betapa kokohnya Allah memelihara bangsa-bangsa pilihannya. Demikianlah, ada perbedaan dengan orang yang memegang perjanjian Allah dengan yang tidak memegang perjanjian. Mereka yang mengabaikan perjanjian, mereka yang meremehkan, apa yang terjadi? Kita lihat dalam cerita di Alkitab lagi, ada perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, di mana mereka menunggu daripada pengantin pria. Apa nasib daripada mempelai 5 gadis bodoh ini yang menunggu pengantin prianya, mempelai prianya? Apa yang mereka lakukan? Mereka lalai, mereka tertidur. Dan yang ada adalah mereka menangis dan menggertakkan gigi. Artinya hidup mereka menjadi kutuk, penuh dengan kegelapan, menjadi ketidakjelasan dalam arah hidup mereka. Mereka lalai, pintu sudah ditutup. Inilah orang-orang yang tidak menjaga perjanjian Allah, tidak menghargai, tidak meremehkan dan mengabaikan, tidak memegang janji Allah. Bapak Ibu,
kita harus menjadi abdi iman yang mengikuti dekret dan ketetapan Allah, perintah Allah. Apa yang Allah inginkan bagi kita? Sebenarnya perjanjian Allah itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dalam perjanjian Allah, Dia memberikan kasih karunia, keselamatan, kuasa. Itulah yang Allah ingin berikan. Hidup kekal. Dan yang terlebih dari apapun, kita dapat menjadi anak-anak Allah. Bahkan malaikat pun cemburu akan hal ini. Coba kita baca dalam Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Nah, inilah apa yang malaikat begitu cemburu. Dia tidak bisa menjadi anak Allah, dan seumur hidupnya dia akan menjadi pelayan. Tapi kita memegang perjanjian Allah. Karena kita memegang, maka kita dapat menjadi anak-anak Allah. Ini adalah hal yang patut diperjuangkan oleh setiap orang percaya. Namun betapa orang-orang percaya mengabaikan ini. Dan sepertinya menanam diri untuk materi di dalam dunia ini, untuk menjadi subur dan makmur dalam dunia ini. Bukankah kita harusnya menanam diri di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, untuk kita bekerja dalam pekerjaan Tuhan, untuk kita menjadi saksi Injil, untuk kita dapat mewarisi sorga yang kekal. Tapi begitu banyak orang, mereka lebih suka menanam diri dalam hal-hal materi dan kekayaan. Bapak Ibu, apa pilihan Bapak Ibu? Menanam diri pada apa? Pada materi ataukah kekayaan rohani? Jika pilihan Bapak Ibu kekayaan rohani, marilah memegang teguh dekret ketetapan Allah. Bapak Ibu, kita lihat dasar iman kita apa? Yaitu sejarah daripada bangsa Ibrani, ya. Di mana selama ribuan tahun bangsa Ibrani, umat Israel selalu memegang teguh perjanjian Allah. Karena mereka tahu bahwa Allah adalah yang tidak berubah. Yuk kita baca dalam Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Allah tidak pernah berubah. Kita baca lagi Mazmur 89 ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Inilah Allah. Dia tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Mungkin manusia tidak dapat mengingkari perjanjiannya. Orang kita percaya sekalipun, dia dapat menjadi pengkhianat, dia dapat mengingkari perjanjiannya, berdusta, dan sebagainya. Atau kita mungkin bisa jadi orang yang mengingkari perjanjian. Tapi Allah tidak demikian. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah dan selalu memegang janjinya. Kita baca satu ayat lagi, Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Ia bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman tidak melakukan? Enggak. Allah selalu menepati. Itu berarti bahwa sekali Allah membuat sebuah janji, dia tidak pernah mengingkarinya. Inilah yang umat Israel selalu memegang teguh, janji Allah. Karena umat Israel memegang dekret Allah. Apa dekret Allah? Yuk kita baca. Ibrani 8 ayat 10. Inilah ketetapan Allah atau dekretnya yang telah dibuat sampai seluruh makhluk ciptaan. Inilah dekret Allah.
Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa yang Allah kehendaki? Apa dekret Allah? Allah menjadi Allah mereka, menjadi Allah. Dan mereka akan menjadi umatku. Allah menginginkan kita menjadi umatnya. Allah menginginkan kita menjadi anak-anak Allah. Itulah dekret ketetapan Allah. Apakah kita mau masuk dalam perjanjian Allah menjadi anak-anak Allah? Kalau kita mau, kita segera bergegas untuk mengetahui lebih dalam lagi apa perintah Allah, apa ketetapan Allah. Dan seumur hidup kita menjalankan perintah Allah dan ketetapan Allah. Bapak Ibu, Allah tidak pernah melampaui perjanjiannya. Apabila ada orang yang melampauinya, tidak ada jalan untuk menerima kemurahan dan anugerahnya. Jika orang memilih jalan untuk melampaui perjanjian Allah, maka Allah sendiri tidak dapat melampaui kehendaknya. Maka orang tersebut tidak dapat menerima kemurahan, kasih karunia Allah, keselamatan, hidup kekal. Demikian. Maka apa yang harus kita pilih Bapak Ibu? Yang mana yang kita pilih? Kita seharusnya memilih, kita mengikuti dekret Allah. Kita masuk dalam kehendak Allah. Ada 3 jenis kategori orang. Kita baca yuk dalam 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 2. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 2 ini membedakan orang-orang 3 jenis orang-orang yang percaya Tuhan. 1 orang yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, menjadi rasul, kategori rasul. Kemudian yang kedua yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Nah, ini kategori kedua, orang-orang kudus. Kemudian dengan semua orang di segala tempat. Tadi orang kudus, sekarang yang ketiga, semua orang di segala tempat. Berseru juga loh kepada nama Tuhan. Yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kategori ketiga, orang percaya. Kategori rasul, mereka yang menyatakan kuasa, yang Tuhan pilih secara khusus, yang seumur hidup mereka martir pun hidup mereka memang buat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, mereka bekerja buat Tuhan, menyatakan kuasa, tanda-tanda heran, mereka dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Itu kategori rasul. Dan kategori yang kedua, orang-orang kudus, mereka yang telah menerima Roh Kudus, dan Tuhan menghendaki mereka untuk memiliki iman rasul yang dipakai menjadi saksi kabar Injil, memberitakan Injil kebenaran. Dan ada kategori yang ketiga, orang percaya, sudah dibaptis, percaya dalam nama Yesus Kristus, tapi tidak menerima Roh Kudus. Inilah kategori, ada 3 kategori. Dan yang mana yang kita harus masuk dalam kategori? Banyak sekali orang masuk dalam kategori yang ketiga, orang-orang percaya, tidak menerima Roh Kudus. Tapi mulutnya iya percaya. Saya percaya Yesus, saya percaya Yesus, saya percaya Yesus. Tapi tidak menerima Roh Kudus. Lalu apakah yang jenis yang orang percaya ini? Jenis orang percaya ini apakah ada yang masuk dalam kategori yang ketiga dan merasa puas diri tanpa menerima Roh Kudus? Ya, kita lihat ya. Begitu apa peranan Roh Kudus? Apakah penting menerima Roh Kudus? Kita baca dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, inilah Roh Kudus. Apa tugasnya? Dia adalah roh kebenaran. Dia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus adalah perjanjian ilahi dari Allah. Allah menjanjikan untuk memberikan kita Roh Kudus. Inilah janji Allah. Tapi ada orang yang gak mau masuk dalam takdir Allah, bahwa Allah menakdirkan, menghendaki orang untuk menerima Roh Kudus, ada, mengabaikan. Bagaimana dengan orang-orang yang percaya tapi tidak menerima Roh Kudus? Seperti 5 gadis bodoh, dia akan berakhir dengan menangis dan menggertakkan gigi. Mengapa? Karena Roh Kuduslah yang memimpin ke dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus, apakah Anda dapat masuk dalam kebenaran? Mustahil. Roh Kudus adalah yang memampukan kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, yang memampukan kita untuk memegang janji firman. Bahkan Roh Kudus sendiri, dia tidak mengerjakan dari dirinya sendiri, tapi melainkan oleh pewahyuan dari Allah. Maka betapa jauh lebih mestinya kita ini dipimpin oleh Roh Kudus dan menjadi saksinya. Dan kita memegang perintahnya. Roh Kudus sendiri tidak bekerja untuk dirinya, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Apalagi kita, Bapak Ibu, Roh Kudus, Roh Allah, Roh ilahi, dia bekerja bukan dari dirinya, tapi kehendak Allah. Maka sebagai orang-orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Kita masuk dalam rencananya, menerima Roh Kudus, sehingga menjadi orang-orang kudus, orang-orang yang dipisahkan Allah, kemudian mengerjakan bagian keselamatannya, mengerjakan pekerjaan Tuhan, memegang teguh janji firman Tuhan, dan menjadi abdi-abdi Roh Kudus. Menjadi abdi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sebagai Tuhan dan kita adalah hamba. Bukan dibalik, Roh Kudus itu hamba, terus kita jadi bos, menyuruh-nyuruh. Roh Kudus jaga rumah saya, Roh Kudus selamatkan saudara saya. Nah, kemarin kita sudah belajar doa seperti apa. Bukan doa yang bermalam-malam suntuk, keliling-liling untuk orang yang tidak percaya. Doa seperti itu tidak Tuhan jawab, bukan itu yang Tuhan inginkan. Doa kita, Tuhan kuasai saya dan pakai bibir lidah saya untuk memberitakan Injil. Bukan Tuhan selamatkan mereka, orang yang tidak percaya. No, kamu harus dipakai menjadi alat, sebagai alat untuk memberitakan firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu. Baik Kristus maupun Roh Kudus itu tidak meninggalkan perjanjian Allah. Jadi bagaimanakah bisa manusia yang meremehkan perjanjian Tuhan dan Roh Kudus menjadi orang-orang kudus? Bisa yang meremehkan perjanjian Tuhan menjadi orang-orang kudus? Orang-orang yang tidak percaya adalah mereka yang melampaui perjanjian penting Allah dan bahkan menghina dekret Allah. Oleh karena itu, sama sebagaimana Tuhan bertindak sesuai perjanjian Allah, maka kita sebagai anak-anak perjanjian Allah harus menjadi abdi-abdi Roh Kudus. Inilah yang harus kita merendahkan hati kita, diri kita serendah-rendahnya. Tuhan, pakai saya untuk menjadi alatmu, menjadi abdi Roh Kudus, diseret Roh Kudus kemanapun kita berada. Terimalah Roh Kudus, Roh yang ilahi, Roh yang kudus yang berasal dari Allah. Dialah yang membantu kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, membantu kita mengerjakan pekerjaan Allah, membantu kita menjaga perjanjian. Perjanjian Allah tidak pernah gagal. Janji Allah adalah memberikan berkat kepada 1000 angkatan yang memberikan kasih karunia, keselamatan hidup, kuasa, dan bahkan mengangkat kita. Allah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Perjanjian Allah tidak pernah gagal. Masuklah dalam perjanjiannya, masuklah dalam takdirnya, taatilah dekret ketetapan Allah. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Dan ini adalah akhir dari kita belajar tentang Allah yang tidak melampaui perjanjian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami mengetahui tentang hati-Mu
bahwa Engkau menghendaki kami untuk masuk dalam takdir, masuk dalam rencana-Mu, turut pada kehendak-Mu. Kami taat pada dekrit-Mu, ketetapan-ketetapan-Mu. Maka tolonglah kami Bapa, memampukan kami melalui Roh Kudus. Dan hamba berdoa jika ada yang belum menerima Roh Kudus, Kau lembutkan hatinya untuk sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini dan kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam Berea, marilah kita kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.